Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, yaitu Bapak Muhammad Nur Haulahuddin MSc, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Iqmal Aziz, Siti Zahratul Jannah, dan saya sendiri selaku moderator yaitu Ulfa. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Zahratul Jannah. Kepadanya dipersilahkan. Adapun pengertian pasar bebas adalah pasar di mana pertukaran sukarela dan hukum penawaran dan permintaan menyediakan satu-satunya dasar untuk sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu, pasar bebas pun mampu hingga ke luar negeri dan melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas yang akan memudahkan setiap orang untuk memilih barang yang lebih murah. Adapun pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang suatu perdagangan, impor dan ekspor barang. Adapun B, tujuan pasar bebas. Dengan adanya kebijakan tanpa adanya tindakan diskriminasi perdagangan luar negeri, maka pasar bebas memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan negara. Kegiatan mengekspor dari luar negeri dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai transaksi jual beli yang lebih besar. 2. Meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, negara juga pastinya akan mendapatkan pasar yang lebih besar. 3. Memperluas pasar. Sistem perdagangan yang lebih terbuka ke banyak negara juga akan mampu memperluas konsumen pada suatu produk. 4. Menciptakan transfer of technology. Besar kemungkinan transfer of technology pun bisa lahir karena adanya pasar bebas. Kenapa? Karena teknologi yang ada di negara maju pastinya akan lebih canggih daripada negara berkembang. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun berikutnya C, ciri-ciri pasar bebas. Adapun ciri-ciri pasar bebas yakni sebagai berikut. 1. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. 3. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan 4. Campur tangan dari pemerintah terbatas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Iqmal Aziz. Kepadanya dipersilahkan. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang tak terlihat. Artinya, interaksi penjual dan pembeli di pasar akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan cara produksi nasional tersebut dihasilkan. Dalam istilah tersebut, Adam Smith berpendapat bahwa kegiatan perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah, dan masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Jika pemerintah terlalu ikut campur tangan, maka akan mengurangi kegiatan efisiensi perekonomian, begitupun sebaliknya. Lanjut, yaitu kelebihan utama perekonomian pasar bebas. Yang pertama, faktor-faktor produksi akan digunakan secara efisien. Dan yang kedua, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat terwujudkan. Yang keempat, pelaku kegiatan akan diberi kebebasan untuk cara yang dia sukai. Adapun kelemahan sistem pasar bebas, yang pertama yaitu operasinya dapat menimbulkan efek-efek eksternal yang negatif. Yang kedua, barang publik kurang diproduksikan, sedangkan barang merit mempunyai biaya yang tinggi dan tidak menguntungkan masyarakat. Yang ketiga, dalam jangka panjang, mekanisme pasar cenderung untuk mewujudkan kekuasaan monopoli oleh perusahaan tertentu. Yang keempat, penyesuaian yang diharapkan tidak berjalan, akibatnya malah semakin memburuk. Dan yang terakhir, yang kelima, distribusi pendapatan cenderung menjadi semakin buruk. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik,
Terima kasih. Materi yang terakhir yaitu tentang bentuk campur tangan pemerintah. Adapun diantaranya yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal yaitu membuat perubahan dalam pajak dan perbelanjaan pemerintah. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Di poin pertama, kebijakan moneter yaitu mengatur pertambahan penawaran uang dan mempengaruhi pertukaran suku bunga dalam perekonomian. Di poin kedua, menciptakan aturan dan undang-undang yang bertujuan agar kelemahan pasar bebas terhindari. Dan di poin ketiga, menjalankan sendiri beberapa kegiatan ekonomi bidang-bidang di mana pemerintah terjun langsung dalam kegiatan tersebut, yaitu menghasilkan barang publik dan menghasilkan barang merit yang baik. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.